Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang menyertai kehidupan kami hingga malam hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, biar Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 10 Juni 2025 dari kitab Filipi pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Aku harus memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat bagaimana perjalanan hidup Paulus yang penuh dengan berbagai tantangan dan persoalan, yang awalnya Paulus orang yang sangat menentang akan kekristenan, bahkan tidak sedikit orang percaya dianiaya dan dibunuhnya. Namun oleh kasih karunia Allah, Paulus mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Paulus yang adalah seorang penentang berubah menjadi seorang yang taat dan setia untuk memberitakan Injil, sekalipun dalam pemberitaan Injil itu ia masuk penjara. Bagi Paulus, penjara bukanlah tantangan, halangan di balik jeruji untuk tidak memberitakan Injil. Melalui komitmen keyakinan dan keberaniannya yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada setiap orang yang berada di dekatnya, mampu menjadi percaya, bahkan ikut memberitakan Injil. Misi yang dilakukan oleh Paulus tidak terhenti di balik jeruji. Pertanyaan bagi kita adalah, dapatkah kita bersikap seperti Paulus sekalipun berada dalam jeruji penjara, namun tetap memberitakan Injil? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak dipenjara, tetapi kita terpenjara oleh penderitaan, kesulitan, pergumulan, permasalahan ekonomi, konflik di tengah-tengah keluarga, pendidikan kita, sakit penyakit, dan berbagai hal lainnya yang membuat kita menghambat atau terhambat dalam menyatakan atau mewartakan kebenaran Injil. Pada malam hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin memberitakan sebagaimana orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Terpenjara atau dipenjara bukan menjadi penghalang untuk kita mewartakan kebenaran Injil. Justru di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah pergumulan kita, hendaklah kita tetap bersuka cita untuk bagaimana hidup kita menjadi teladan dan pewartaan Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Allah punya alasan untuk setiap hal yang Dia inginkan terjadi dalam kehidupan kita, yang mungkin juga itu menjadi ketidakpuasan atau pertanyaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap alasan-alasan itu tidak akan mudah untuk kita mengerti, karena kita membutuhkan kepekaan rohani, seorang yang mampu melihat bagaimana kehendak Allah di balik kondisi yang kita alami, adalah seseorang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita akan mengerti ketika kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Penderitaan, pergumulan, permasalahan tidak menghambat kita untuk melangkah, tetapi membawa kita untuk tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu, setiap langkah awal untuk berani mengatakan kebenaran
dan merasakan sukacita ketika kita memiliki hubungan yang dekat bersama dengan Allah. Kedekatan kita bersama dengan Allah, memahami karya Allah dalam setiap kondisi yang kita alami, sehingga firman Tuhan akan tetap bisa kita wartakan melalui hidup dan kehidupan kita, kata dan perbuatan kita. Serahkanlah hidup hanya ke dalam tangan Tuhan, dan jangan biarkan diri kita terpenjara oleh dunia ini yang menghambat kita untuk datang dan mewartakan kebenaran Kristus. Jadilah pendengar dan pelaku firman di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami, agar kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami tetap setia dan taat kepada Tuhan untuk mewartakan kebenaran Injil-Mu. Kami mau beristirahat ya Tuhan. Berkatilah kami, ampuni dosa kami, pakailah kami seturut dengan kehendak Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.